fungsi, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah mengubah kata tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain, mulai dari teks budaya populer hingga berbagai dokumen penting. Dalam pembelajarannya, seorang translator harus mengerti konteks dari hal yang akan diterjemahkan. Penulis, fungsi salah satu contoh jasa profesi adalah penulis, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah sebagai penulis naskah film atau scriptwriter. Tugasnya merangkai ide cerita berbentuk skenario yang nantinya ditayangkan. Lebih luas lagi, lulusan sastra Belanda bisa menjadi penulis seperti copywriter, content writer, bahkan penulis blog. Atlet basket. Salah satu contoh jasa profesi adalah atlet basket, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah sebagai latihan kardiovaskular yang efektif, yang mempercepat pernapasan dan meningkatkan pasokan darah beroksigen ke otot-otot tubuh. Dengan demikian, bermain basket dapat menjaga jantung Anda sehat, menjauhkan penyakit-penyakit kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi. Fungsi fotografer. Salah satu contoh jasa profesi adalah fotografer, di mana fungsi dari fotografer tersebut adalah merekam peristiwa dalam bentuk gambar untuk berbagai objek seperti orang, tempat, dan peristiwa yang menggunakan kamera. Ada yang menawarkan jasa foto komersial secara langsung, yakni fotografer memotret lalu dibayar. Misalnya memotret per orang, keluarga, acara pernikahan, ataupun penduduk. Salah satu contoh jasa profesi adalah polisi hutan, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah melindungi, mengawasi, dan mengelola hutan serta sumber daya alam di dalamnya. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya, mencegah kerusakan lingkungan, dan menegakkan peraturan terkait pengelolaan hutan secara legal. Polisi hutan juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan perlindungan alam. Salah satu contoh jasa profesi adalah akuntansi bisnis, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah sebagai alat perencanaan untuk pengendalian berbagai kegiatan perusahaan, sekaligus dasar pembuatan keputusan bagi para pimpinan. Fungsi akuntansi adalah sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar maupun di dalam organisasi atau perusahaan. Ketertarikan dan alasannya. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah menjadi translator bahasa, di mana alasannya yaitu memudahkan dalam menerjemahkan atau membaca komik dan novel dari negara lain atau menggunakan bahasa asing. Ketertarikan dan alasannya. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah penulis, di mana alasannya yaitu ketertarikan saya karena dengan saya menjadi penulis, saya bisa menuangkan apapun yang sedang saya pikirkan kepada karangan atau tulisan saya. Bukan hanya itu, mungkin saja saya bisa menginspirasi para pembaca dengan tulisan-tulisan saya. Ketertarikan dan alasannya. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah atlet basket, di mana alasannya yaitu karena saya terobsesi dari pemain bintang NBA yang bisa disebut Kobe Bryant. Karena latihan yang rutin, dia bisa menjadi sukses. Saya jadi ingin mencoba berlatih hingga sampai ke timnas basketball Indonesia. Ketertarikan dan alasannya. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah fotografer, di mana alasannya itu dapat membantu mengabadikan kenangan, mengetahui cara menggunakan kamera dalam situasi apapun, adalah kekuatan super, dan dapat menggunakan kemampuan ini untuk mendokumentasikan kehidupan dan mengambil gambar indah dimanapun saya suka. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah polisi hutan, di mana alasannya yaitu polisi hutan merupakan profesi yang seringkali melibatkan petualangan dan tantangan di alam terbuka, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal yang tinggal dekat dengan hutan. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah akuntansi bisnis, di mana alasannya yaitu saya tertarik untuk mencari data yang akurat,
untuk sebuah bisnis dan mencatat data masuk dan keluar di setiap berjalannya suatu bisnis. Rencana dan prospek. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Sastra Bahasa dan Budaya guna menggapai profesi sebagai translator bahasa. Perlu diketahui prospek dari fakultas tersebut adalah bisa menjadi penerjemah atau translator, penulis seperti copywriter atau content writer, bahkan penulis blog. Rencana dan prospek. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya jurusan Sastra Bahasa Belanda guna menggapai profesi sebagai penulis. Perlu diketahui prospek dari fakultas tersebut adalah bisa bekerja sebagai penulis, penerjemah bahasa Belanda, novelis. Rencana dan prospek. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan guna menggapai profesi sebagai atlet basket. Perlu diketahui prospek yang di fakultas tersebut adalah atlet, pelatih, dan guru olahraga. Rencana dan prospek. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Seni Media Rekam, jurusan fotografi, guna menggapai profesi sebagai fotografer. Perlu diketahui prospek dari fakultas tersebut adalah menjadi seorang fotografer handal yang dapat berkecimpung di bidang jurnalistik, fashion, olahraga, pernikahan, dan lain-lain. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Kehutanan guna menggapai profesi sebagai polisi hutan. Perlu diketahui prospek dari fakultas tersebut adalah menjadi polisi hutan, pengelola konservasi, pengelola hasil hutan, pengembang teknologi hasil hutan, pengelola kawasan ekowisata, pengelola pembangunan hutan, dan wirausaha kehutanan. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi guna menggapai profesi sebagai akuntansi bisnis. Perlu diketahui prospek dari fakultas tersebut adalah akuntansi bisnis, akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi.